Hai teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Lombok Programming Academy. Video kali ini merupakan video edisi jual source code ya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan salah satu source code yang kami jual, yaitu source code sistem pendukung keputusan metode AHP menggunakan Python GUI dan MySQL dengan studi kasus yaitu penentuan penerima beasiswa atau untuk seleksi beasiswa ya. Jadi, source code ini sangat cocok buat, teman-teman sekalian yang sedang mengerjakan penelitian tentang sistem pendukung keputusan khususnya menggunakan metode AHP ya. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa source code ini merupakan ini ya, projek yang terdapat dalam buku kami, yaitu buku Sistem Pendukung Keputusan ya, yang kami tulis, buku terbaru ini dia. Oke, ini bisa dilihat di blog kami ya. Ini dia source code-nya, apa namanya, bukunya, sorry. Ini bukunya, buku Sistem Pendukung Keputusannya ya, jadi bisa didapatkan di Google Play atau Google Book. Jadi sekali lagi source code ini merupakan opsi bagi teman-teman sekalian yang ini ya, yang sudah membeli buku tapi masih lemah dalam pemrograman, artinya masih mengalami kesulitan dalam mengikuti perintah-perintah yang ada di buku. Jadi bisa membeli langsung source code ini sehingga teman-teman sekalian bisa fokus pada teori praktisnya ya, yang ada di buku tersebut. Oke, ini juga merupakan ini ya, opsi bagi teman-teman sekalian yang tidak mau membeli buku tapi ingin memiliki projeknya ya, untuk dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi bisa langsung membeli source code ini. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi blog, ini blog kami ya, yaitu blog hamzanwadiyst.blogspot.com di sini. Kemudian pada menu source code ya, kita lihat ini dia daftar source code yang kami jual ya. Nah, untuk sistem pendukung keputusan yang akan didemokan sendiri ini, yang akan didemokan pada kesempatan ini berada di paling bawah ya, dengan harga 250.000 saja ya. Jadi teman-teman sudah bisa memiliki source code project-nya. Nah, adapun fitur atau fasilitas yang didapatkan dari membeli source code ini ada pertama source code-nya, kedua itu database-nya, file SQL-nya plus data ujinya, dan yang ketiga itu ada video penggunaannya ya, panduan penggunaan dari ini, projeknya atau aplikasinya. Jadi, untuk membeli source code ini, teman-teman bisa lihat petunjuknya di sini dengan menekan tombol beli sekarang. Jadi pembelian source code dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu ya, melalui fasilitas WA yang tersedia di blog ini. Kemudian silakan tuliskan judul source code yang ingin dibeli, selanjutnya konfirmasi, pembayaran sesuai harga yang tertera. Oke, untuk pembayarannya dapat dilakukan melalui satu rekening mandiri dengan nomor sekian atas nama Hamzan Wadi, kemudian kedua melalui Dana ya dengan nomor sekian. Nah, di sini perlu diperhatikan catatannya ya. Satu, yaitu lakukan konfirmasi pembelian source code terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pembayaran. Kedua, pengiriman file akan dilakukan pada hari yang sama setelah konfirmasi dilakukan. Nah, ketiga itu apabila melakukan konfirmasi pada malam hari, maka file akan dikirimkan pada esok harinya. Jadi itu tata cara pembelian dan ketentuannya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita demonstrasikan eh, file programnya ya atau projectnya. Di sini, oke kita run ya. Di sini ini dia filenya. Ini filenya ya. Ini kita login, file loginnya. Kita running di file login.py-nya. Oke, ini dia tampilan dari form loginnya untuk kita masukkan ininya ya, username dan passwordnya itu admin, passwordnya juga admin. Kita login.
Nah, ini dia tampilan menu utamanya, di mana di sini ada 4 menu utama, yaitu data, pengaturan, seleksi beasiswa, dan user. Kita lihat dulu di menu data, di mana ada 2 submenu, yaitu data mahasiswa dan data pengajuan ya. Kemudian di pengaturan ada pengaturan skala prioritas, dan di seleksi beasiswa di sini, penilaian metode AHP, yaitu untuk melakukan seleksi beasiswa ya. Untuk menu user-nya sendiri ada submenu logout dan exit. Kita lihat logout, nanti muncul, pesan di sini, apakah Anda ingin logout? Kalau tidak, cancel, maka akan kembali seperti semula. Kalau iya, maka akan ke logout dan form login akan kembali ya. Kita masuk lagi ya. Oke, kalau keluar tentunya nanti akan keluar ya. Oke, kita lihat menu datanya di sini, form data mahasiswa. Kita lihat ini dia form data mahasiswanya, untuk mengelola data mahasiswa yang akan melakukan pengajuan beasiswa ya. Ini dia. Sini ada formnya, ada name, nama, alamat, semester, pekerjaan orang tua, IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua atau jumlah tanggungannya, dan tahun pengajuannya tahun berapa ya. Oke, ini dia. Jadi form ini digunakan untuk ini ya, memasukkan data mahasiswa yang melakukan pengajuan ya. Misalnya data 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 tahun 2023 di sini dimasukkan, nanti ditekan tombol tambah maka datanya akan langsung ditambah ya. Di sini ada fitur tambah data, ubah data, hapus data, pencarian data, dan import data ya. Di sini kita udah masukkan sampelnya ada 27 data. Jadi kalau mau melakukan operasi tambah tinggal tekan tombol tambah. Kalau mau ubah data tinggal pilih dulu data yang ingin diubah dan tekan tombol ubah ya. Begitu juga ketika melakukan penghapusan, sini tekan pilih dulu data yang akan dihapus. Selanjutnya tekan tombol hapus ya. Nah, untuk di sini tombol importnya, di sini tombol import ini untuk mengimport data mahasiswanya ke file Excel ya. Oke. Kita coba entry ya. Ini 27 data, kita ubah 356 ya. Sembarang. Ini kita isi. Oke. Oke, ini ininya, nah alamatnya Mataram. Semester 5, IPK 3,1, penghasilan orang tua 1 juta ya. Oke, tanggungan ortu itu 5. Kemudian tahun pengajuannya 2023 ya. Oke, kita tekan tambah. Oke, kita lihat. Nah, data Mazi Tardi sudah berhasil ditambahkan ya. Oke, ini dia. Baik, kita lakukan pencarian misalnya Ahmad ya. Jadi pencariannya dilakukan berdasarkan nama atau NIM-nya ya, NIM atau namanya. Sini. Kalau ingin menampilkan semua, kosongkan ini text field untuk pencariannya. Kotak teks pencariannya dikosong, kemudian tekan tombol cari ya, maka semua data akan ditampilkan ya. Oke, itu dia untuk pengelolaan data mahasiswanya di form data mahasiswa. Untuk importnya sendiri bisa dilihat, ditekan saja tombol import dan simpan sesuai dengan namanya ya. Hasilnya di sini hasil.xlx ya. Atau hasil 1. Oke. Sorry, ini terjadi kesalahan ya. Kita lihat.
Oh, sorry, import ini ya, sorry teman-teman, itu bukan ekspor tadi, salah ini ya, salah penjelasan. Import ini adalah untuk mengimport data yang sudah di-entry ke file Excel ya. Tadi saya pikirnya itu adalah untuk ekspor ya. Oke, import misalnya kita import data ini ya, import jadi data data yang dalam file Excel kita import ke dalam sistemnya ya. Ini untuk memudahkan bagi teman-teman yang sudah punya punya data dalam bentuk file Excel ya. Jadi tanpa mengetikkan satu persatu di POM-nya, itu maksudnya ya. Sorry, penjelasannya salah di awal. Jadi, sekali lagi kita ulangi, fitur import ini adalah untuk mengimport data dari ini ya, dari Excel ke sistem, itu maksudnya. Jadi tidak perlu mengetikkan satu persatu. Oke, itu dia maksudnya di sini tadi fasilitas ini salah satu yang dia dapatkan adalah, database dan data ujinya ya. Ini data ujinya, ini dia datanya ya. Ini data usulan penerima beasiswa yang akan ditampilkan ya. Ini nanti yang akan didapatkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia form data mahasiswanya. Sekarang kita lihat form data pengajuan. Jadi ini untuk mengelola data pengajuannya ya. Jadi tahun berapa data pengajuannya bisa diubah. Yang bisa diubah di sini adalah tahunnya saja ya. Misalnya tahunnya salah ketik ya tinggal diubah di sini atau ingin menghapus pengajuannya tidak jadi mengajukan pada tahun tersebut, tinggal dihapus ya datanya. Jadi di sini fitur di POM data pengajuan itu adalah fitur ubah data, hapus data, dan pencarian data ya. Jadi untuk mengubah tahun pengajuannya atau menghapus data pada pengajuan tertentu. Jadi ini fungsinya POM data pengajuan beasiswa. Oke, selanjutnya kita lihat POM pengaturan skala prioritas ya. Jadi ini adalah, pengaturan ini POM digunakan untuk melakukan pengaturan nilai skala prioritas dari setiap parameter yang digunakan. Oke, ini ada parameter utamanya, subparameter penghasilan orang tua, subparameter IPK-nya, subparameter, jumlah tanggungan orang tua ya. Jadi ini, apa namanya, tempat untuk mengatur nilai skala prioritas dari parameter dan subparameter yang digunakan. Oke, pengaturannya tinggal lakukan, beri nilai, kemudian tekan tombol simpan. Maka nilai prioritasnya sudah tersimpan di dalam database. Jadi nanti skala prioritas ini yang akan digunakan untuk, melakukan penentuan penerima beasiswa atau seleksi beasiswa ya, untuk menghitung bobot dari parameter yang digunakan. Oke, sekarang kita lanjut ke POM ininya ya, POM penilaiannya. Jadi di sini untuk lakukan seleksi beasiswa itu ini POM yang digunakan ya, yaitu POM, eee, penentuan prioritas penerima beasiswa menggunakan metode AHP. Ini POM-nya. Langkah untuk seleksi beasiswa atau menentukan penerima beasiswanya itu kita pilih tahun periode pengajuan terlebih dahulu ya. Karena di sini hanya ada pengajuan pada tahun 2023 maka, di sini hanya muncul satu ya data, satu list yaitu tahun 2023 saja. Nanti apabila ada pengajuan di tahun 2024 maka nanti akan muncul juga, tahun 2024 di, combo box-nya ya. Oke, pilih tahunnya maka akan muncul data pengajuan pada tahun 2023. Nah, ketika muncul datanya tinggal tekan tombol proses untuk melakukan proses seleksi atau penentuan penerima beasiswanya. Oke, nanti setelah berhasil dilakukan, nanti di sini akan muncul keterangan lulus tidak lulusnya ya. Oke, jadi yang lulus itu yang total bobotnya itu adalah 0,5 ke atas. Kalau di bawah 0,5 dia tidak dinyatakan lulus ya. Itu dia proses penentuan atau seleksi beasiswanya menggunakan metode AHP.
Nah, di sini hasilnya juga bisa diekspor atau disimpan ke file Excel ya. Dia. Oke, kita lihat. Nih, hasilnya ya. Hasilnya sudah bisa dilihat di sini. Ini dia datanya. Jadi nama dan apa namanya hasil seleksinya dari periode pengajuan sampai total bobotnya sudah ada ya. Oke, itu dia hasilnya ya. Nah, di sini juga ada grafiknya, kita bisa lihat grafiknya. Ini grafik bobotnya ya untuk setiap data. Oke, jadi mana yang paling besar bobotnya, ini NIM-nya ya. Ini NIM-nya bisa dilihat. Oke, itu dia teman-teman, demonstrasi dari, source code, sistem pendukung keputusan ya, sistem pendukung keputusan metode AHP untuk penentuan penerima beasiswa. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir atau penelitian tugas akhir yang apa namanya, yang membahas tentang sistem pendukung keputusan, khususnya menggunakan metode AHP, maka source code ini sangat tepat buat kalian. Jadi bisa kalian kembangkan sendiri untuk kasus yang sedang dikerjakan atau sedang diangkat ya. Oke, jadi, kalau kalian ingin membeli silahkan kunjungi blog kami di sini, nanti ada linknya ada di deskripsi video ya. Kemudian chat kami melalui fasilitas ini. Oke. Sekian video demonstrasi dari source code sistem pendukung keputusan metode AHP menggunakan Python GUI dan MySQL untuk studi kasus penentuan penerima beasiswa. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.